Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Zainul Hasan. Saya dari Prodi Teknik Elektro dengan NPM 03-2005-1 08016. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait hasil pengujian dan hasil pengerjaan saya di UTS mata kuliah kimia. Untuk langkah berikutnya saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya. Ikuti langkah selanjutnya. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menghitung dari pertanyaan soal-soal yang diberikan. Soal pertama sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruang tertutup menghasilkan kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, dan uap air. Hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Nah, ini massa-massa zat yang dihasilkan kan yang ditanyain kan, massa CaF dan massa N2O, dan yang terakhir massa H2O. Nah, kan hitung yang pertama, saya hitung molekul relatifnya masing-masing zatnya. Yang pertama MrCaNO3 yang dimana sama dengan ArCa plus ArN plus 3X atau 3 kali AR0 sama dengan ini dimasukkan nilainya ya 40 gram per mol ditambah 14 gram per mol, terus diturunkan 3 kali 16 gram per mol. Nah, setelah itu sampai dihitung ke bawahnya, turun lagi 40 gram per mol ditambah 14 gram per mol ditambah 48 gram per mol. Nah, 40 gram per mol ini hasil dari perhitungan yang di atas ini. Nah, hasil yang tadi ini kan sudah mengetahui seluruhnya. Ini kan untuk cari airnya kan udah tahu. Untuk nilai ini kan tadi kan di sini kan masih belum diketahui. Nah, sekarang kan sudah dapat nilainya 48 gram per mol. Kita jumlahkan semuanya dari 40 gram per mol ditambah 14 gram per mol ditambah 48 gram per mol. Nah, hasilnya yaitu 102 gram per mol. Nah, langkah selanjutnya sebenarnya sama aja cara perhitungannya. Ini kan mencari molekul relatifnya NH4F yang dimana ARN ditambah ARF ditambah 4 kali ARH. Nah, perbedaannya di sini aja. Ini kan tadi kan 3 kali AR0 ARO. Kalau ini kan 4 kali ARH. Nah, yang dimana sama aja sebenarnya perhitungannya kayak tadi. Ini nanti turun nilainya, nilai ini turun, ditambahin, terus ini disederhanakan turun juga 4 kali 1, airnya kan 1, jadi 4 kali 1 gram per mol. Nah, ini semua nanti ini turun lagi hampir sama turun lagi. Nah, 49 per mol ini hasil perhitungan ini ya, yang di atas ini ya sama yang di atas. Nah, jadi semuanya dijumlahkan dapatlah nilai 37 gram per mol. Nah, selanjutnya itu kita menghitung mol CaNO3 dan NH4F dengan cara yang pertama NCaNO3 yang dimana massa per mr atau gram per molekul relatif dimana 16,8 gram per 100 gram mol sama dengan 16,8 gram per 100 atau per mr nya ini gram per mol. Ini kan dihitung kan ya, jadi hasilnya ketemunya 0,168 mol. Sama cara perhitungan selanjutnya yang mencari ini NH4F ini, cara perhitungannya juga sama. Nah, seperti ini. Cuma kan memang nilainya yang beda, jadi hasil akhirnya juga beda. Nah, untuk selanjutnya itu hitung
mol masing-masing zatnya. Ini kan yang pertama reaksinya itu CaNO3 ditambah NH4F sampai ini CaF tambah N2O 2H2O. Nah, pertama-tama 0,168 mol di 0,168 mol 0,473 mol. Nah, ini nanti bereaksinya seperti apa? Bereaksinya ya ini 0,168 mol 0,168 mol sampai 3 kali ini ketemu 0,336 mol. Terus udah selesai. Nah, untuk soal nomor 2 itu kan suatu campuran terdiri dari atas Ca0, CaO dan CaOH. Untuk menentukan susunan campuran itu dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata untuk menetralkannya larutan itu dibutuhkan 0,0 x mol HCl. Nah, keterangannya X itu dimana angka NPM terakhir saya 3 NPM terakhir. Berapa persen massa CaO dalam campuran itu? Nah, kita mencari ya. Nah, yang pertama persamaan reaksi antara CO0 dan Ca atau OH2 dengan HCl dan akan disetarakan. Reaksinya seperti ini. Ca0 3 ditambah 2 HCl sampai ini. Nah, ini kan untuk secara definisi, cara penghitungnya, pengertiannya dan ini ke rumusnya kan. Mol CaO sama dengan gram CaO per mr. Ini sampai aja kayak tadi konsep mol gitu, gram per mr. Nah, sama dengan X gram 5/56 gram mol min 1 sama dengan ya tinggal diserahkan menjadi X per 56 mol. Jadi ini nilainya. Nah, untuk mol CaOH2 hampir sama perhitungannya, tapi perbedaan cara mengetahuinya. Gram CaOH2 per mr CaOH2 sama dengan 1 min X gram per 74 gram mol min 1 ya, min 1 ini. Nah, berarti otomatis 1 min X per 74 mol ini nilainya ya. Nah, ini untuk kita hitung mol HCl yang diperlukan CaO dan mol HCl yang diperlukan CaOH2 dengan menggunakan koefisien. Nah, dimana mol HCl yang dibutuhkan atau Ca0 sama dengan koefisien HCl per koefisien CaO dikali mol CaO. Ya, ini kan ini mulai menghitung 2/1 dikali X per 56 mol sama dengan 2x per 56 mol dikalikan kan sejatinya hasilnya, maaf, dibagikan 2x per 56 itu dapatnya kan 28. Jadi X per 28 ini untuk menghitung mol HCl yang diperlukan CaO dan mol HCl yang diperlukan CaOH2 yang menggunakan koefisien. Nah, untuk selanjutnya menghitung mol HCl yang dibutuhkan CaOH2 yang mana koefisien HCl per koefisien CaO sama dengan dikali mol CaOH2 yang dimana nilainya 2/1 dikali 1 min X per 74 sama dengan 2 1 min X per 74 disederhanakan menjadi 1 min X per 37 atau dibagi ya, 2 bagi 74 kan 37 ini. Nah, untuk langkah selanjutnya menghitung total mol HCl yang mana mol HCl yang diperlukan CaO dan mol HCl yang diperlukan CaOH2 yang dimana 0,16 mol. 16 ini dari mana? 16 ini adalah nomor NPM saya. Kenapa saya pakai 0,16 sedangkan yang di soal 0,0 x 3 digit terakhir yang berarti 3 digit saya terakhir NPM nya itu 0,016, harusnya kan 0,0016. Kenapa saya pakai 0,16?
dikarenakan saat saya awal perhitungan di buku 0,0016 kalau dipakai itu perhitungannya menjadi negatif, makanya saya pakai 0,16. Ya, saya lanjut ya. X per 28 ditambah 1 min X per 37 mol. Ini kan hasil perhitungan ini. Ini perhitungan ini sama perhitungan ini dimasukkan ke sini. Nah, 37X ditambah 28 1 min X sama dengan 0,16 kali 28 dikali 37. Nah, sama 37X ditambah 28 min 28X sama dengan 165,76. Nah, 165,76 dikurangi 28 sama dengan 137,76. Nah, selanjutnya kan tadi kan udah ketemu kan 137,76. 137,76 dibagi 9 ketemu nilai ini. Nah, nilai ini udah masuk kan, berarti massa yang dicari tadi CaO ini ketemu 15,36 gram. Selanjutnya kita persenkan. Massa per CaO per 5 massa campuran dikali 100%. Berarti 15,306 per 1 dikali 100% ketemunya 1530,6%. Nah, ini kalau dipersenkan. Kenapa kok hasilnya tinggi? Ya Anda tahu, karena ngikutin NPM ya teman-teman. Jadi semuanya perhitungan ini ngikutin NPM masing-masing. Jadi kenapa kalau misalnya nilainya tinggi gitu. Untuk nomor 3 ini kan untuk udah diketahui bilangan kuantumnya tuh 5 dan disuruh nyari masing-masing bilangan kuantum yang lainnya. Yang pertama, tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektron dari ion 8O2 min ya. Terus tentukan bilangan kuantum utama, azimut dan magnetik yang mungkin bisa dijadikan bisa dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D. Nah, ringkas saja, ini adalah tabelnya. Ini ada nilai N atau kuantumnya, kuantum utamanya semuanya kan 5. Subkulitnya ini 0, 1, 2, 3 nih. Subkulitnya 0 ini 5S, subkulitnya 1 5P, subkulitnya 2 ini 5D, subkulitnya 3 5F, subkulitnya 4 5G. Nah, ini orbitalnya bisa dilihat sendiri teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini selanjutnya nih untuk konfigurasi dan diagram elektron ion oksigen 8O2. dan ini. Nah, yang pertama saya ini kan untuk menentukan konfigurasi ion kita harus tahu dulu jumlah elektronnya. Yang pertama atom oksigen netral atau 8O. Nah, ini karena nomor atomnya itu 8, berarti dia itu memiliki proton dan elektronnya itu 8. Konfigurasi netralnya itu ini 1S2 2S2 2P4. Yang ion oksida atau O2 min, muatan 2 min berarti atom tersebut telah menerima 2 elektron tambahan untuk mencapai kestabilan atau mengikuti kaidah oktet, sama dengan gas mulia atau gas mulia neon. Nah, total elektronnya itu kan kalau di awalnya kan 8, jadi nanti ditambah 2 berarti totalnya 10 elektron. Untuk konfigurasi elektron O2 min 10 elektron berarti ini 1S2 2S2 2P6. Nah, konfigurasi orbitalnya ini 1S orbitalnya seperti ini bentuknya. Nah, naik turun ketiga. Ini bilangan kuantum untuk subtingkat energi 4. Nah, kuantum utama N angka 4 menunjukkan nomor kulit, jadi N nya itu ada di nomor 4. Bilangan kuantum magnetik atau M1. Bilangan magnetik M1, nilai M1 bergantung pada nilai 1, nilainya berkisar dari min 1 sampai plus 1. Karena 1 sama dengan 2, maka nilai M1 yang mungkin adalah bilangan bulat dari min 2 sampai positif 2. Jadi M1 sama dengan min 2 min 1 0 plus 1 plus 2. Nah, kesimpulannya seperti ini. N sama dengan 4, 1 sama dengan 2. Dan salah satu dari nilai M1 yaitu min 2 min 1 0 plus 1 dan plus 2.
Ini untuk nomor 4. Kita kan nomor 4 soalnya apa ini ya teman-teman, soalnya nomor 4. Nah ini kita disuruh ninjau konfigurasi elektronnya. Nah ini untuk karbon cenderung menggunakan atau sharing bersama 4 elektron. Valensinya itu untuk membentuk ikatan kavalen. Untuk fluorin cenderung menerima 1 elektron untuk membentuk ion negatif atau F-. Untuk kalium itu cenderung melepaskan elektron valensinya untuk membentuk ion positif atau K+. K positif. Untuk kalsium cenderung melepaskan 2 elektron untuk membentuk ion positif atau Ca2+. Nah, untuk sulfur cenderung menerima 2 elektron untuk ion negatif atau S2-. Nah, untuk yang terakhir aluminium cenderung melepaskan 3 elektron valensinya untuk membentuk ion positif A13+. Nah, untuk yang terakhir nomor 5 ini kan disuruh nyari atau suruh bikin suatu soal dari masing-masing perhitungan terkait penyelesaian hukum-hukum gas ideal. Nah ini ada 4 ya, ada hukum Boyle atau tekanan dan volume seperti ini. Contoh soalnya yaitu soal yang pertama, suntikan 10 mili bertekanan 1 atm ditekan menjadi 2 mili, berapa tekanannya? Nah P1 V1 sama dengan ini, rumusnya langsung aja P2 kali V2, yang dimana 1 kali 10 sama dengan P2 kali 2, jadi P2 nya itu 5 atm. Nah untuk yang B ini hukum Charles atau volume dan suhu. Pada 2 liter suhu 300 K dipanaskan hingga 450 K. Nah yang ditanya berapa volumenya. Nah ini rumusnya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah V1 nya itu 2 dan T1 nya 300, jadi V2 per 450 yaitu 3 liter. Nah yang dicarikan V2, berarti V2 nya 3 liter. Untuk yang nomor 3, bahan pertekanan 2 atm pada suhu 300 K memanas hingga 330 K, berapa tekanannya? Nah P1 per T1 sama dengan P2 per T2, yang dimana P1 nya itu 2 dan T1 nya 300, dan P2 sama dengan P2 per 330 yang hasilnya 2,2 atm. Ya, ini hukum tekanan dan suhu dari Gay-Lussac tuh, nggak tahu saya ini bahasa apa itu. Nah yang selanjutnya yang terakhir, soalnya itu tabung 10 liter dengan suhu 300 K dengan tekanan 2,46 atm, berapa mol gas atau R sama dengan 0,82 ini. Nah, ini aja langsung hitung, P kali V sama dengan N kali R kali T. Nah, P kali V itu 2,4, udah diketahui kan, 2,46 kali 10. Nah N nya belum diketahui kan, yang dicari nanti N nya. Untuk R nya itu 0,082, untuk T nya 300. Ini kan 20,46 kali 10, hasilnya 24,6, turun sama dengan N kali 24,6 hasil perhitungannya di atas. Nah berarti untuk N nya sama dengan 1 atau 1 mol. Ini untuk hukum gas ideal. Sekian presentasi tugas yang telah diberikan oleh Bu Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.